dia tidak menunaikan sebagaimana mestinya, nikmat tersebut tidak dijalankan, hasala fi syaqawatin la syaqawata ba'daha ilal kufur, dia akan jatuh kepada sebuah kebinasaan, kecelakaan, kesialan, bencana yang tiada taranya, yang levelnya di bawah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adilnya seorang penguasa, yauman wahidan, satu hari saja, kata Rasulullah SAW, ahabbu ilallah min ibadati sab'ina sana, lebih Allah sukai, lebih Allah ridai daripada ibadah 70 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Sobat Rifli Harun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di program Membuka Mata. Mudah-mudahan mata batin dan mata zahir kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah saya uraikan di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang apa saja pilar-pilar terbangunnya sikap adil dari seorang pemimpin. Artinya bagaimana lahirnya pemimpin yang adil, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan, apa rahasia di baliknya, sebagaimana diuraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya kalau diibaratkan sebuah bangunan dengan pondasi dan pilar-pilarnya, maka pondasinya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kepada Allah, seseorang akan ada ihsan, akan ada muraqabatillah di hatinya, bahwasanya dia sadar semuanya diawasi, dilihat dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berusaha sebisa mungkin menjalankan amanatnya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pondasi yang utama. Kalau nggak ada pondasi ini, maka pilar-pilar yang lain nggak akan berlaku, runtuhlah semua pilar-pilar. Maka pondasi yang pertama adalah pondasi keimanan. Kemudian sekarang kita mulai masuk ke pilar-pilarnya. Kalau diibaratkan bangunan adalah tiang-tiangnya, tadi pondasinya. Pondasi saja nggak cukup untuk mendirikan sebuah bangunan, apalagi bangunannya kokoh besar. Bangunan ini adalah bangunan yang disebut sebagai institusi kepemimpinan, institusi kepresidenan, institusi kegubernuran, institusi pejabat dan lain sebagainya yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pilar yang pertama untuk mendirikan sebuah bangunan keadilan dari seorang pemimpin? Di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, pilar yang pertama adalah an ta'rifa awwalan qadra al-wilayati wa ta'lama khataraha. Fa innal wilayata ni'matun min ni'amillahi 'azza wa jalla, man qama bihaqqiha nala min as-sa'adati ma la nihayata lahu wa la sa'adata ba'dah. ومن قصر عن النهوض بحقها حصل في شقاوة لا شقاوة بعدها إلى الكفر بالله والعياذ بالله من ذلك. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan pilar yang pertama adalah kesadaran bahwasanya jabatan itu
adalah sesuatu yang besar, adalah amanat yang besar. Sadar dulu yang pertama, ini al-wilayah, jabatan, kekuasaan, kepemimpinan. Betapa besar kadarnya, betapa besar amanat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran itu harus ada dulu. Karena kata Imam Al-Ghazali, di samping jabatan ini amanat, jabatan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi amanat, di satu sisi cobaan, tapi di sisi lain dia merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menunaikan nikmat tersebut, menjalankan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, maka itu akan melahirkan kebahagiaan yang tiada tara di dunia wal akhirah. Tapi sebaliknya, siapa yang lalai di dalam menjalankan nikmat tersebut, dia tidak menunaikan sebagaimana mestinya, nikmat tersebut tidak dijalankan, hasala fi syaqawatin la syaqawata ba'daha ilal kufur. Dia akan jatuh kepada sebuah kebinasaan, kecelakaan, kesialan, bencana yang tiada taranya, yang levelnya di bawah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kecelakaan, kebinasaan, keburukan yang menimpanya kecuali kufur kepada Allah Ta'ala yang lebih jelek dari itu. Di atas itu nggak ada yang lebih buruk dari buruknya seseorang yang nggak menjalankan nikmat kekuasaan, nikmat jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini bisa kita lihat ada hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat kekuasaan ini nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai disebutkan adlus sultan yauman wahidan ahabbu ilallah min ibadati sab'ina sanah. Seorang penguasa, seorang pejabat yang adil, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya adil karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mengharapkan. Maka adilnya seorang penguasa yauman wahidan, satu hari saja, kata Rasulullah SAW, ahabbu ilallah min ibadati sab'ina sanah, lebih Allah sukai, lebih Allah ridhai daripada ibadah 70 tahun. Allahu Akbar. Oh, makanya bisa dibayangkan betapa besar makomnya seseorang penguasa yang adil, betapa tinggi wilayahnya, kesolehannya, betapa besar ridho Allah yang dia dapatkan. Satu hari dia adil, maka Allah lebih senang daripada dia ibadah 70 tahun. Subhanallah, subhanallah. Karena dampaknya luar biasa. Dampaknya itu ya, satu kebijakan dia yang merasakan jutaan rakyatnya. Kalau dia gubernur, di bawahnya ada 10 juta rakyat misalkan, ya 10 jutanya merasakan. Kalau di pemimpin sebuah negara, di dalam negaranya 200 juta rakyat, 200 juta orang itu merasakan. Makanya Allah lebih senang, lebih besar kadarnya daripada ibadah 70 tahun. Karena kalau dia sholat, mungkin yang merasakan sholatnya dia sendiri. Dia puasa, yang merasakan puasanya dia sendiri. Dia zikir, yang merasakan zikirnya dia sendiri. Ibadah qasirah, ibadah yang manfaatnya kembali kepada dirinya. Tapi ketika dia adil, dia menjalankan amanat dengan baik, dia menjalankan betul-betul hak-hak rakyatnya, dia tunaikan. Tujuan dia memimpin bukan karena pengen mencari kesenangan dunia, bukan karena mencari harta, bukan karena mencari popularitas, bukan karena pengen dihormati. Betul-betul dia jalankan amanat itu dengan baik. Itu kadarnya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Subhanallah. Bahkan nggak sampai di situ. Di dalam hadis lain disebutkan di sini, walladzi nafsi Muhammad biyadihi innahu la yurfa'u lis-sultanil 'adili ila as-sama'i min al-'amali mithlu 'amali jumlatir ra'iyyah wa kullu salatin yusalliha ta'dilu 70,000 salah. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad di genggamannya. Sesungguhnya kata Rasulullah, innahu la yurfa' lis-sultanil 'adili ila as-sama' min al-'amal mithlu 'amal jumlatir ra'iyyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat ke langit amal baik bagi seorang penguasa yang adil, seorang sultan yang adil, seorang pejabat yang adil, itu seperti jumlah amalan rakyatnya. Jadi sebanyak apa rakyatnya beramal soleh karena dia bisa hidup tenang di bawah kekuasaan pemimpin yang adil, maka Allah akan mengangkat, Allah akan menerima amal sultan tersebut sejumlah amal soleh rakyatnya. Wa kullu salatin yusalliha ta'dilu 70,000 salah. Maka kalau sudah demikian, seorang pemimpin yang adil, dia sholat, satu sholatnya dia itu sama dengan 70.000 sholat.
Karena Allah lipat gandakan, keadilannya dia merata kemana-mana, dirasakan oleh semua. Kebijakan dia yang baik dirasakan oleh semua. Maka makomnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gak sampai di situ. Nanti di hari kiamat, ketika keadaan genting masing-masing, yauma yafirrul mar'u min akhi, ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Di hari tersebut, seseorang udah gak kenal saudaranya, gak kenal bapaknya, gak kenal ibunya. Genting keadaan luar biasa. Dikatakan ya, matahari seolah-olah sejengkal di atas kepala, sampai-sampai manusia tenggelam di keringatnya sendiri. Masing-masing berusaha bagaimana caranya dirinya selamat. Tapi di hari tersebut ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan mereka mendapatkan naungan Allah di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antaranya? Al-Imamul Adil. Seorang pemimpin, pejabat yang diberikan amanat, dijalankan dengan adil, maka mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seorang penguasa, pejabat, pemimpin sadar akan kenikmatan besar yang Allah siapkan nanti di akhirat bagi pemimpin-pemimpin yang adil, maka bagi dia seberat apapun tantangan akan dia jalankan untuk menegakkan keadilan, menjalankan amanat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun itu tantangan akan dia jalankan, sebesar apapun godaan tidak akan membuat dia tergiur. Kenapa? Karena yang dijanjikan oleh Allah a'zam wa a'zam wa a'zam, jauh lebih besar, lebih besar, lebih besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, hati-hati, sebaliknya. Di sini disebutkan, manakala seorang pemimpin tidak berbuat adil, dia berbuat zalim, dia menindas rakyatnya, dia tidak menjalankan amanah, merampas hak-hak rakyatnya, dia menghukum orang yang tidak semestinya dihukum, atau sebaliknya dia tidak menghukum orang yang semestinya dihukum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka luar biasa, besar sekali ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Rasulullah SAW di sini menyebutkan, Rasulullah mengatakan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, ya sadat Quraisy, amilu ra'ayakum wa atba'akum bi thalathati asya'. Wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, perlakukanlah rakyat-rakyat kalian dan pengikut-pengikut kalian dengan 3 hal. Idza sa'alukumur rahmah farhamuhum, kalau mereka meminta belas kasih dari kalian, maka kasih sayang, berikan belas kasih kepada mereka. Kalau rakyat kalian minta dikasihani, minta belas kasih dari pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabatnya, maka tunjukkan kasih sayang kepada mereka. Wa idza hakkamukum fa'dilu baik fihim, kalau mereka menyerahkan urusan hukum mereka kepada kalian, maka berbuatlah adil dalam memutuskan hukum. Wa'malu bima taqulun, dan lakukanlah apa yang kalian ucapkan. Jangan ucapan kalian nggak sesuai dengan perbuatan kalian. Janjinya A yang dilakukan B, omongannya A tapi yang dilakukan Z. Jangan. Apalagi sebaliknya. Kalau janjinya A berarti yang dilakukan sebaliknya, apa omongannya dilakukan sebaliknya. Hati-hati. 3 ini, kalau rakyat minta belas kasihan, kasihanilah mereka, tunjukkan kasih sayang kepada mereka. Kalau rakyat sudah menyerahkan urusan hukum kepada kalian, putuskanlah hukum itu dengan adil. Lakukanlah apa yang kalian ucapkan, tunaikan janji-janji kalian. Faman lam ya'mal bihadza, kata Nabi SAW, siapa yang nggak melakukan ini, fa'alaihi la'natullah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatihi, dan dari malaikatnya, la yaqbalullahu minhu fardan wala naflah. Allah nggak akan terima ibadah fardunya, nggak diterima oleh Allah, ibadah sunnahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketidakadilannya, karena amanat yang dia selewengkan, karena tidak adanya kasih sayang kepada rakyat-rakyatnya yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mungkin sebagian orang mendengar kata-kata laknat biasa saja. Emang apa sih dikasih laknat Allah itu maksudnya apa sih? Ya ikhwan, kalau sudah mendapatkan laknat dari Allah, mau mendapatkan kasih sayang dari seluruh orang di muka bumi lagi nggak ada gunanya kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat itu artinya at-tarat min rahmatillah, diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya laknat. Maka kalau sudah diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa artinya makhluk? Tuhannya sudah mengusir dia dari rahmatnya, apa artinya makhluk? Apa daya dia nanti menjalani kehidupan?
Apa daya dia menghadapi kematian? Apa daya dia menghadapi alam barzakh yang begitu sempit, mengerikan? Istana yang megah ditinggalkan kalau udah masuk alam barzakh 1 kali 2 meter. Apa daya dia nanti menghadapi yaumil qiyamah, menghadapi hari kebangkitan tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak bisa hidup tanpa rahmatnya Allah. Kalau sudah diusir dari rahmat Allah, apa daya kita sebagai manusia? Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Bahkan di sini dalam riwayat lain disebutkan man hakama baina itsnain bi dzulmin fala'natullah 'alal zalimin. Siapa yang menghukumi antara dua pihak yang sedang berseteru, dua pihak yang sedang bersengketa, dia menghukumi putusan hukum tersebut zalim, nggak sesuai dengan keadilan, maka apa fala'natullah 'alal zalimin, maka Allah melaknat hamba-hambanya yang berbuat zalim. Bahkan nggak sampai di situ. Di sini dikatakan dalam hadis lain, salasatun la yanzurullah ilaihim. Salasatun la yanzurullah ilaihim. Ada 3 golongan yang nanti Allah tidak akan memandang mereka. Ai binadbi ainir rahmah. Allah nggak akan memandang mereka dengan pandangan rahmatnya, tapi Allah pandang dengan pandangan murkanya. Allah nggak akan pandang mereka dengan pandangan rahmatnya. Kita butuh pandangan rahmat Allah. Kita selalu berharap rahmat Allah, karena amal kita nggak bisa kita andelin. Pahala yang kita punya nggak seberapa dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Maka yang kita harapkan adalah pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada 3 golongan yang Allah nggak pandang dengan pandangan rahmatnya. Siapa 3 golongan yang Allah nggak pandang dengan pandangan rahmatnya? Yang pertama, sultanun jairun kadzab. Di antara 3 golongan tersebut, yang pertama adalah sultanun jairun kadzab, penguasa, pejabat yang jair, yang berbuat zalim, tidak adil, wa kadzab, dan banyak berdusta, banyak umbar janji palsu, bohong, dusta. Sultanun jairun kadzab. Yang seperti ini, kata Nabi SAW, Allah nggak pandang mereka dengan pandangan rahmatnya. Wal'iyadu billah. Bahkan yang kedua, syekhul zanin, orang yang sudah tua tapi berzina. Maksud dari sini orang yang sudah pernah menikah tapi dia berzina. Wa faqir mutakabbir, dan orang yang fakir, udah fakir, miskin, mutakabbir, sombong lagi. Udah miskin, sombong, apa yang mau disombongkan? 3 golongan ini nggak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Wal'iyadu billah. Bahkan di dalam hadis lain di sini dikatakan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah as-sultanul zalim. Orang yang azabnya nanti paling pedih di hari kiamat adalah seorang penguasa yang zalim, pejabat yang zalim. Itu azabnya paling pedih nanti di yaumil qiyamah. Kemudian dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin wallahu Allahu amra ra'iyatin faghashahum wa lam yansah lahum wa lam yushfiq 'alaihim illa harramallahu 'alaihimul jannah." Siapa orang yang, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berikan dia amanat urusan rakyat, kemudian dia menipu rakyat, dia nggak menasehati rakyatnya dengan baik, nggak membimbing rakyatnya dengan baik, wa lam yushfiq 'alaihim, dia tidak berkasih sayang kepada rakyatnya, tidak berlemah lembut kepada rakyatnya, illa harramallahu 'alaihil jannah, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Na'udzubillah min dzalik, wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Bahkan nggak sampai di situ. Ini kalau kita sebutkan semua sangat banyak riwayat-riwayatnya. Sangat banyak riwayat-riwayatnya. Di sini dikatakan bahwasanya rajulani min ummati yuhramani syafaati. Ada 2 golongan dari umatku yang diharamkan dari syafaatku. Siapa? Di sini yang pertama adalah malikun zalim, seorang raja yang berbuat zalim, penguasa yang berbuat zalim, diharamkan dari syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rabb. Nah, mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan kita semua diberikan pemimpin adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut kepada Allah, rasa takwa di hati pemimpin-pemimpin kita. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu saat pernah beliau ronda di malam hari, melihat apa yang dibutuhkan setiap malam, kula laila. Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam ronda keliling, melihat apa yang kurang, apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Kalau ada yang belum sempurna, disempurnakan oleh beliau. Kalau ada yang kurang-kurang, kebutuhan-kebutuhan dipenuhi oleh beliau. Ditanya, Sayyidina Umar ini kan sholatnya luar biasa, dia berjuang sama Nabi, sahabat mubasysyar bil jannah, termasuk sahabat yang udah dapat kabar gembira pasti masuk surga. Sayyidina Umar itu dapat kabar gembira dari Rasulullah, minal mubasysyirina bil jannah, dapat kabar gembira pasti masuk surga, bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika pemimpin malam beliau nggak tidur, keliling
keliling ngecek rakyatnya. Dicek rakyatnya satu persatu. Yang kurang, apa yang dibutuhkan, diberikan semuanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa dia melakukan itu Sayyidina Umar bin Khattab dengan segala ibadah yang sudah beliau lakukan? Karena yaqul law taraktu anzan jarba ala janib saqiyah lam tudhan la khasyitu an us'ala anha yaumil qiyamah. Makna sederhananya, saya khawatir andai kata ada satu saja kambing dalam riwayat lain disebutkan ala nahril Furat. Kalau ada satu saja kambing di dekat sungai Furat yang kelaparan di masa kepemimpinanku, aku takut aku ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Satu kambing kelaparan, nggak aku urus. Satu kambing saja kelaparan, aku takut aku ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat karena dia ada di bawah kepemimpinanku. Bagaimana dengan manusia yang kelaparan? Bagaimana dengan manusia yang dizalimi? Kalau itu sekelas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, bagaimana dengan kita yang orang-orang biasa yang belum mendapatkan kabar gembira masuk surga? Apa nggak takut kita sama Allah Subhanahu wa taala? Maka kembali ke pembahasan kita, pilar yang pertama untuk terbangunnya sebuah bangunan keadilan dari seorang pemimpin, seorang pejabat atau institusi pemerintahan, pilar yang pertama adalah disadar betul kadar amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar betapa dahsyatnya jabatan amanat tersebut. Sadar betapa besarnya anugerah yang akan Allah berikan kepadanya kalau dia menjalankannya dengan baik. Dan sadar pula betapa besar ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menjalankan amanat itu dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa betul-betul menjalankan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang baik, yang betul-betul mencari ridha Allah dan betul-betul mensejahterakan rakyatnya. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.